Perahu nelayan terbalik dihantam ombak, 2 orang nelayan hilang dan masih dalam pencarian. Diduga alami remblong saat melintas di jalan turun, truk kontainer menabrak 4 mobil dan sepeda motor. Banjir bandang yang melanda Sungai Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menghanyutkan sebuah truk pengangkut pasir. Polisi menangkap pasangan suami istri yang tega membuang bayinya ke dalam sumur. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Minggu 21 Mei 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Ya, kita awali di Fokus Pagi hari ini dari Jember, Jawa Timur, pemirsa, di mana perahu nelayan yang ditumpangi 4 orang di pesisir selatan Jember terbalik dihantam ombak. Ya, akibatnya 2 orang nelayan hilang dan masih dalam pencarian. Puluhan warga yang tinggal di sekitar Pantai Cemara, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur, Sabtu siang menarik sebuah perahu ke daratan setelah terbalik dihantam ombak. Setelah berupaya keras, perahu sepanjang 15 meter itu akhirnya berhasil ditambatkan di pantai. Namun 2 nelayan yang sebelumnya menumpangi perahu itu hilang terseret ombak. Pencarian terhadap korban hilang masih dilakukan sejumlah nelayan dan tim BPBD Jember. Tempat terjadinya laka laut dengan perahu jenis speedboat dengan nama Jabal Nur yang diawaki oleh 4 orang yang 2 orang dinyatakan hilang pada saat ini atas nama Ayub dan Sotik, alamatnya Dusun Gedem, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Kecelakaan laut itu bermula saat perahu hendak ke tengah laut untuk mencari ikan. Namun baru bertolak belasan meter dari pantai, perahu digulung ombak besar. 2 orang nelayan selamat, namun 2 lainnya hilang terseret ombak. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Sementara itu sebuah kapal wisata di perairan Batu 3 di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur tenggelam. Kapal berpenumpang 12 orang itu tenggelam karena diterjang angin kencang dan gelombang laut yang tinggi. Ada kapal tenggelam di sana, kapal Lalokowe yang dibantu oleh Skoci. Inilah video amatir yang memperlihatkan sebuah kapal wisata terombang-ambing hingga akhirnya tenggelam di perairan Batu 3 Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu sore. Kapal tersebut mengangkut 8 wisatawan dan 4 awak kapal. Tim Basarnas yang mendapat laporan adanya kapal tenggelam langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Seluruh penumpang yang berada di dalam kapal akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara itu, beberapa penumpang yang mengalami luka langsung dibawa menuju ke rumah sakit terdekat. Kondisi satu warga negara asing itu tangan sama kakinya mengalami cedera, dan kami juga langsung koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk membantu mendukung dalam ambulans untuk bisa dievakuasi ke rumah sakit Siloam. Terus yang orang pribumi, 1 orang dalam kondisi tangan patah, kaki patah, dan itu juga langsung dievakuasi. Peristiwa kapal tenggelam ini terjadi saat kapal berangkat dari Pulau Komodo menuju pelabuhan Labuan Bajo. Namun saat baru menempuh perjalanan sekitar 15 menit, kapal tenggelam karena diterjang angin dan gelombang laut tinggi. Adrian Pantur melaporkan dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, usai berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, diantaranya diduga alami remblong, truk kontainer menabrak 4 mobil dan sepeda motor. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, pemirsa, kebakaran melanda pipa gas aliran rumah tangga di kawasan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Warga sempat panik karena pipa mengalirkan gas dari rumah ke rumah di kawasan itu. Laporkan ada kejadian gas LPG meledak, gas alam. Kepulan asap pekat muncul dari kolong rumah warga di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Seberang Ulu 1 Palembang, Sabtu siang. Petugas pemadam kebakaran langsung didatangkan untuk mencari sumber asap. Setelah petugas tiba di lokasi, diketahui asap bersumber dari saluran pipa gas rumah tangga yang terbakar. Warga pun panik karena sempat terdengar suara ledakan cukup keras. Itu dengan suara ledakan kami keluar, ternyata ada api di saluran gas alam itu. Sudah api dimatikan, kami merasa aman. Tidak tahunya di bawah rumah itu sudah terbakar sebagian kayu bawah rumah. Jadi tahu kalau itu apinya sudah hidup, baru lapor ke damkar. Warga kian panik dan bergegas keluar rumah mengingat pipa yang terbakar mengalirkan gas dari rumah ke rumah. Petugas lalu menyisir kolong rumah-rumah warga dan menemukan api telah berkobar di sejumlah titik. Pemadaman api, olehnya kan api menjalar ke bawah-bawah rumah, ada bekas pemakan, jadi dimakannya, jadi kita pemadam. Untuk saluran gasnya sendiri, untuk saluran sudah diputus oleh PGN. artinya kita koordinasi dengan pihak yang terkait ya? Iya, ya. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah sekitar 30 menit petugas menyisir kolong rumah. Dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya kebocoran pada pipa gas. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Tim SAR gabungan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan akhirnya menemukan seorang wanita lansia yang hanyut di sungai. Jasad korban tersangkut batang pohon sekitar 200 meter dari lokasi awal hanyut. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, BPBD, serta warga kembali melanjutkan pencarian Dayang, seorang wanita lansia yang hanyut di Sungai Jompie, Kecamatan Cina, Bone, Sulawesi Selatan. Selama beberapa jam penyisiran yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Jasad korban ditemukan tersangkut batang pohon di aliran sungai dengan kedalaman 3 meter, sekira 200 meter dari lokasi terakhir korban terlihat Jumat pagi. Korban yang berusia 60 tahun itu diketahui alami gangguan mental dan kerap berada di pinggiran Sungai Jompie. Korban tenggelam ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Usai dievakuasi dari sungai, jasad korban dibawa tim SAR gabungan untuk diserahkan ke pihak keluarga. Tangis histeris keluarga pun mewarnai saat jasad korban tiba di rumah duka. Autopsi tidak dilakukan terhadap jenazah karena diduga kematiannya murni kecelakaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dua bocah perempuan hilang terseret arus saat berenang di Sungai Cimandari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara itu satu orang lainnya masih dalam pencarian. Satu korban yang hanyut terseret arus Sungai Cimandiri di Desa Cibatu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, langsung dievakuasi dan diangkat ke tepi sungai setelah ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Sabtu sore. Korban berusia 8 tahun itu dilaporkan hanyut bersama seorang temannya pada Jumat sore. Saat itu kedua korban berenang bersama 3 teman mereka lainnya. Keduanya berenang ke tengah sungai hingga hilang terseret arus. Diduga kedua bocah perempuan itu tak mahir berenang. Jasad Alfika ditemukan dalam radius 100 meter dari titik awal korban tenggelam. Satu korban lainnya hingga kini dalam pencarian. Korban atas nama Afika, 8 tahun, alamat di Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, telah ditemukan tim SAR gabungan beserta warga. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pihak keluarga. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di informasi lainnya pemirsa, proses pencarian seorang ABK kapal asing berbendera Liberia yang jatuh saat melintasi perairan Maluku Utara terus dilakukan. Tapi hingga saat ini korban belum juga ditemukan.
Pencarian melibatkan puluhan personel menggunakan kapal Pandu Dewata milik Basarnas Ternate dengan memperluas lokasi pencarian dari titik kejadian. Hingga Sabtu malam, pencarian tidak membuahkan hasil karena terhambat cuaca buruk. Pencarian akan dilakukan hingga hari ke-7 mendatang. Saat ini tanda-tanda korban belum diketemukan dan upaya kita sudah melaksanakan pencarian sejauh kurang lebih sekitar 100 nautical mile dari titik duga jatuhnya korban. Saat itu korban menggunakan kapal apa, Pak? Kapal menggunakan MF Sabrina Fire berbendera. Pemirsa, tali penyangga jembatan gantung di Kecamatan Rindi Ngalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan putus. 9 orang warga yang hendak mengantar pengantin tercebur ke dalam air sungai yang deras. Ketika dilewati rombongan keluarga pengantin, tali penyangga jembatan gantung di Desa Lempo Poton, Kecamatan Rindi Ngalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan putus Sabtu siang. Akibatnya 9 orang anggota rombongan tercebur ke sungai yang aliran airnya cukup deras. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa itu memberikan pertolongan. 7 korban berhasil diselamatkan, namun 2 lainnya hingga Sabtu sore masih dalam pencarian. Polisi yang menyelidiki peristiwa itu menemukan tali besi jembatan terputus karena termakan usia dan kondisinya sudah berkarat sehingga tidak mampu menahan beban ketika dilewati banyak orang. Pada saat menyeberang di jembatan gantung, tali jembatan karena beban terlalu berat sehingga tali sling putus dan mengakibatkan korban berjatuhan ke sungai sebanyak 9 orang, namun 7 orang dapat diselamatkan, 2 orang sampai sekarang belum diketemukan. 5 korban menjalani perawatan di Puskesmas Rindi Ngalo dan 2 orang dirujuk ke rumah sakit. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sementara itu, banjir bandang yang melanda Sungai Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menghanyutkan sebuah truk pengangkut pasir. Sopir dan kernet truk sempat menyelamatkan diri. Sebuah truk pengangkut pasir tiba-tiba hanyut terseret banjir bandang di Sungai Cibeet di Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jumat petang. Peristiwa ini tak urung menarik perhatian warga. Mobil ke bocah, yuk. Menurut saksi mata, air bah tiba-tiba menerjang saat sejumlah warga beraktivitas di aliran sungai, termasuk para penambang pasir. Datangnya air bah menyapu seluruh area sungai saat banyak penambang dan pengeruk pasir sedang bekerja. Akibatnya truk yang tengah diparkir menunggu muatan tersebut ikut tersapu arus banjir bandang. Mobilnya itu mati dulunya. Jadi, ya, tengah air. Jadi kedorong air. Tiba-tiba datang air gede berarti ya? Ya. Itu mobil lagi ngapain, Pak? Lagi kosong. Tadinya mau ngambil pasir sebelah sana. Terus ada korban jiwa apa enggak, Pak? Enggak ada. Beruntung warga bisa berlarian menyelamatkan diri, termasuk sopir dan kernet truk. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, sejumlah jalan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat rusak parah. Akibatnya tidak sedikit pengendara motor yang terguling saat melintasi jalan yang rusak. Kondisi jalan yang berlumpur dan licin membuat mobil yang mengangkut muatan di atas ini berjalan meliuk saat melintas di Kecamatan Tutar, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Masih di jalan yang sama dan tak kalah membahayakan dialami pengendara sepeda motor ini. Motornya terjungkal lantaran tak kuat menanjak di jalan terjal dan berbatu. Untungnya ada sejumlah pemuda yang secara swadaya dan bersiaga membantu para pengendara yang kesulitan melintas. Keberadaan jalan yang rusak parah di sejumlah titik di Kecamatan Tutar tersebut sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Ada beberapa titik yang di sana belum tersentuh sedikit pun. Akhirnya kondisi jalan itu sangat buruk. Bahkan sudah beberapa korban yang dimakan oleh jalan itu. Termasuk kemarin ada seorang ibu-ibu yang melahirkan di tengah hutan karena persoalan sulitnya jalan ditempuh oleh kendaraan. Akhirnya tidak bisa tembus sesuai jam yang ditentukan di puskesmas. Meski kondisi jalan yang rusak itu sudah berlangsung cukup lama, tapi belum ada perhatian dari pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan perbaikan.
Sementara itu, jalan yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur juga rusak parah. Sejumlah mobil yang melintas terpaksa berjalan zigzag. Kondisi jalan sepanjang kurang lebih 2 km itu juga banyak mengelupas. Pemerintah Kabupaten Rotendao berjanji akan segera memperbaiki jalan tersebut agar aktivitas ekonomi warga tidak terganggu. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke peristiwa lain, sejumlah rumah dan kendaraan rusak setelah puluhan remaja menyerang permukiman di Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Penyerangan itu juga melukai 2 orang warga akibat terkena sabetan senjata tajam. Sejumlah polisi dari Polresta Jakarta Timur tiba di lokasi penyerangan beberapa saat setelah peristiwa itu terjadi. Kerusakan akibat ulah segerombolan remaja terlihat di RW 8 Kelurahan Cipinang Besar Utara. Tidak saja rumah, beberapa unit kendaraan juga rusak. Kaca-kaca mobil hancur berantakan. Tidak saja merusak harta benda, para pelaku juga melukai 2 orang warga menggunakan senjata tajam dan telah dilarikan ke rumah sakit. Tiarap, kalau nggak tiarap ya hancur saya lari aja. Ini disambitin batu apa dipukul pakai kayu, Pak? Batu, kayu, celurit, pokoknya nggak pakai batu juga, pakai celurit, pakai ini pentok-pentok. Nah, mereka nyerang ini tahu permasalahannya nggak sih, Pak? Wah, saya nggak tahu deh, nggak tahu masalahnya. Tiba-tiba mereka nyerang aja gitu, Pak? Nyerang dari sono. Ada berapa orang, Pak, kira-kira, Pak? Ya 50-an orang kali ada kalau orang masuk semua. Banyak, ini batunya nih, banyak banget, masih anak-anak. Selain batu apa? Ada lagi, Pak? Ya ini batu gini aja tuh banyak, suka ngeliat aja. Sajam, ada yang bawa sajam juga? Ada, bawa sajam ada, cuma saya kan di dalam jadi nggak lihat banyak itu, aku juga takut. Ini udah yang berapa kali, Pak? Kalau yang ini mah dulu pernah, ini yang paling, ini kan tadi nggak ada orang, sepi. Tahu-tahu serangan banyak banget dari sana, sini juga nggak ada orang. Setelah melakukan penyelidikan, Polresta Jakarta Timur kemudian menangkap salah seorang pelaku. Remaja yang ditangkap itu diduga menyiarkan aksi penyerangan itu di media sosial sehingga memprovokasi remaja lainnya. Ulah para remaja itu dilatar belakangi saling ejek di media sosial. Motifnya biasa, ini kan anak-anak remaja ini kayaknya pelaku-pelakunya nih. Mereka melalui media sosial main ledek-ledekan seperti itu. Dan ini sudah beberapa hari yang lalu juga sama seperti itu. Kita tengahin, kita bubarkan pada saat mereka mau tawuran, tapi ini terjadi penyerangan. Ada yang diamankan nggak, Pak? Ya? Yang diamankan ada, Pak? Ada yang diamankan satu admin dari pihak RW 7. Hingga Sabtu sore, sejumlah polisi masih berada di lokasi untuk mencegah aksi serupa terjadi lagi. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Diduga alami remblong, truk kontainer menabrak 4 mobil dan sepeda motor di Wonosobo, Jawa Tengah. Akibat kejadian itu dilaporkan 4 orang mengalami luka ringan dan juga kritis. Empat kendaraan yang terdiri dari truk kontainer, minibus, pick-up, truk bermuatan kentang, serta sepeda motor mengalami kecelakaan di jalan yang menurun di Desa Kalikuto, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu malam. Akibat kecelakaan, salah satu kabin truk kontainer rusak berat karena menabrak beberapa mobil yang berada di depannya. Sementara satu minibus dan truk yang bermuatan kentang terguling. Akibat kecelakaan ini dilaporkan 2 orang luka-luka, sementara 2 orang lainnya dalam kondisi kritis. Yang pertama kita menyelamatkan korban dulu, yang kedua evakuasi karena ini jalan nasional. Jadi mau tidak mau kita harus membawa mobil yang terlibat kecelakaan, kita bawa ke Mendolo diamankan. Setelah itu kita melakukan olah TKP. Karena ada tumpahan sejenis oli, kita sudah menghubungi pemadam kebakaran dan BPBD untuk melakukan pembersihan biar jalannya tidak licin. Diduga kecelakaan akibat truk kontainer mengalami remblong hingga menabrak 3 kendaraan roda 4 termasuk 1 sepeda motor yang berada di depannya. Usai menabrak, kontainer kemudian terguling di lokasi kejadian. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Wonosobo. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 sepeda motor terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Insiden tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang terluka. Inilah detik-detik pasca kecelakaan lalu lintas yang terekam video amatir warga di Jalan Raya Solo, Jogja di Desa Banaran, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu malam. Insiden ini terjadi saat salah satu sepeda motor hendak menyeberang jalan
sehingga terjadi benturan. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 3 orang lainnya yang terluka masih menjalani perawatan intensif. Guna kepentingan penyelidikan, seluruh barang bukti kendaraan kemudian dibawa petugas ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Menjelang kejadian, pengemudi Matic warna hitam melalui celah median menyeberang jalan hendak menuju ke arah Desa Banaran hingga terjadi benturan antara sepeda motor tersebut. Diduga mengalami korsleting pada aki, sebuah angkutan umum jurusan Rawasari Cililitan terbakar di ruas jalan di Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat kejadian, seorang penumpang pingsan karena mengalami sesak nafas hingga harus dibawa ke rumah sakit. Kobaran api beserta kepulan asap keluar dari bawah kendaraan angkutan umum hingga dengan cepat menghanguskan seluruh bagian mobil jurusan Rawasari Cililitan ini. Kebakaran terjadi di ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Saat kejadian, 12 penumpang yang berada di dalam angkot termasuk sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Saat kejadian, salah seorang penumpang alami sesak napas dan dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa bermula ketika mobil angkutan M04 ini melaju dalam kecepatan rendah. Tiba-tiba angkot mengeluarkan asap hingga menimbulkan api. Diduga api muncul akibat korsleting pada kelistrikan aki yang berada di bawah mobil. Dugaan sementara yang terbakar dari korsleting aki ya, karena informasi dari pengemudi bahwa sebelum terjadi kebakaran besar mengeluarkan asap dari bawah. Kemudian pas 100 meter berikutnya sudah membesar. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Cawang sempat mengalami kemacetan. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, polisi menetapkan pasangan suami istri pembuang bayi di dalam sumur di Desa Balong, Jepara, Jawa Tengah sebagai tersangka. Keduanya mengaku telah merencanakan membuang bayinya yang masih berusia 3 bulan. Pasangan suami istri warga Desa Balong, Jepara, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka pembuang bayinya sendiri. Setelah dicecar polisi, keduanya mengaku telah membuang bayinya. Parahnya, pembuangan bayi tak berdosa itu sudah direncanakan sejak Senin kemarin. Alasannya karena anaknya sering rewel. Keterangan dari kedua belah pihak bahwa suami dan istri ini terlibat. Jadi pada saat membuang ini, sebelum membuang mereka koordinasi dengan suaminya. Pak, anak kita kok kayaknya nggak normal, dia nggak dibuang di sumur bayi, ya, bilang seperti itu. Sejak kapan, Pak? Sejak kapan? Ya? Sejak mulai hari Senin. Jadi hari Senin itu sudah merasakan kalau anak ini sering rewel terus. Sebelumnya, bayi 3 bulan bernama Muhammad Hafiz Ridwan dilaporkan hilang oleh ayahnya ke Polsek Kembang. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan pencarian dan meminta keterangan kepada ayah ibunya. Setelah dicecar polisi, sang ibu mengaku telah membuang bayinya di sumur belakang rumah. Belakangan, sang ayah juga ikut terlibat dalam perbuatan tersebut. Keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Puluhan rumah di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dani Maulana usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Seorang pria di Grobogan, Jawa Tengah diduga membunuh istrinya. Dan untuk mengelabui polisi, tersangka membangun alibi bahwa korban telah mengakhiri hidupnya sendiri. Petugas Satreskrim dan tim Inafis Polres Grobogan memeriksa rumah di Desa Tlogotirto, Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu siang. Seorang pria melaporkan istrinya tewas di rumah tersebut karena bunuh diri. Wanita itu sempat dilarikan ke Puskesmas Gabus 1, namun tim medis menyatakan sudah meninggal dunia. Pemeriksaan luar menunjukkan ada bekas luka jerak di leher wanita berusia 34 tahun itu.
Polisi curiga kematian wanita itu tidak wajar. Pasien pas posisi datang ke sini, kita menemukannya sudah dalam keadaan meninggal. Ya seperti ada bekas jeratan di leher, seperti itu sih Mas. Sama ada luka lecet sedikit. Hasil pemeriksaan rumah yang dihuni korban dan suaminya menunjukkan adanya kejanggalan dari peristiwa tersebut. Selain itu, pemeriksaan medis tidak menunjukkan jika korban mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Awalnya memang setelah kita lakukan interogasi di awal bahwa suaminya memberikan keterangan istrinya meninggal karena gantung diri. Namun setelah kita lakukan pengecekan di TKP, olah TKP, ternyata untuk bekas gantung diri atau mungkin juga jerat berupa tali dan sebagainya tidak kita temukan di TKP. Polisi pun langsung meringkus suami korban. Saat diperiksa, tersangka berdalih pembunuhan itu terjadi karena ia kesal lantaran sang istri tidak kunjung pulang hingga Jumat malam. Saat Sabtu pagi korban tiba di rumah, keduanya lalu bertengkar hingga berakhir ketika tersangka menjerat leher wanita itu hingga tewas. Setengah 6 itu korban kembali setelah 1 malam nggak kembali, suaminya di rumah sendiri. Kemudian setengah 6 korban kembali ke rumah dan dari keterangan para saksi sempat terjadi cekcok, pertengkaran antara suami istri. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Purwodadi untuk diautopsi guna mengungkap sebab dan waktu kematian. Sementara polisi masih memeriksa tersangka untuk mendapatkan motif lain dari pembunuhan itu. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Diduga menjadi korban pengeroyokan, seorang siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia. Korban meninggal setelah merasakan sakit di dada dan mulutnya saat menjalani perawatan di rumah sakit. Suasana duka menyelimuti sebuah keluarga di Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Setelah sempat mendapatkan perawatan, putra mereka berinisial HY meninggal dunia karena sakit. Dari keterangan dokter yang merawatnya diketahui korban mengaku rasa sakit di bagian dada serta mulut akibat dianiaya teman sekelas dan juga kakak kelasnya. Kasus dugaan pengeroyokan kini masih dalam penyelidikan. Polisi akan menindaklanjuti informasi yang ada dengan memintai keterangan para pihak yang terlibat. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan dari keluarga korban terkait dugaan aksi pengeroyokan. Dari pihak keluarga tidak menuntut apapun, ini merupakan takdir dari Allah SWT dan menolak juga untuk otopsi, menolak juga untuk membuat laporan. Mungkin itu dari korban, dari keluarga korban, dari orang tuanya tadi. Kalau kronologi sendiri? Nah, masih dalam penyelidikan, masih mengumpulkan informasi dulu. Seorang ibu rumah tangga dan anaknya dikeroyok sejumlah orang di dalam rumah. Pengeroyokan dan penganiayaan bahkan direkam oleh penghuni rumah korban. Video ini direkam dari dalam rumah seorang warga yang didatangi sejumlah orang dan langsung melakukan pengeroyokan. Pemilik rumah, wanita bernama Mulyati, warga dusun Tumak Biring, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan itu pun dianiaya oleh pelaku. Dari rekaman video amatir, 1 dari 4 pelaku adalah seorang pria. Diketahui keempatnya merupakan satu keluarga. Bahkan anak korban juga ditarik oleh salah satu pelaku hingga keluar rumah dan turut dianiaya. Selain penganiayaan, pelaku juga sempat menyiramkan air cabai ke tubuh korban. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut, namun korban telah melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Galesong Selatan. Di situ pelaku berteman mendatangi rumah korban, kemudian langsung melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban merasa sakit pada leher sebelah kanan dan sakit pada kepala. Akibat penganiayaan, korban alami luka memar di wajah. Guna penyelidikan, korban telah melakukan visum. Sejauh ini, baik pihak korban dan pelaku telah sama-sama melaporkan penganiayaan yang dialami. Rais Sahabu melaporkan dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Di kasus lainnya, 2 orang pencuri sepeda motor babak belur setelah tertangkap basah oleh korbannya saat beraksi di Kampung Pondok Rumput, Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat diperiksa, satu pelaku ternyata adalah residivis dengan kasus yang sama.
Aparat Polsek Tanah Sareal berusaha mengevakuasi 2 maling motor yang tertangkap basah oleh korbannya saat beraksi di Kampung Pondok Rumput, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Warga yang geram bahkan memukuli kedua pelaku hingga babak belur. Petugas tak dapat berbuat banyak saat warga terus menghakimi kedua pelaku. Saat menjalani pemeriksaan, diketahui 1 dari 2 tersangka merupakan residivis untuk kasus yang sama. Berdasarkan keterangan atau pengakuan dari dia sendiri, dia residivis, tidak pernah masuk LP. Bahkan dari hasil pengembangan kita, memang TKP-nya bukan hanya di situ saja. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepeda motor milik pelaku serta kunci letter T untuk dijadikan barang bukti. Petugas masih menyelidiki sindikat komplotan ini termasuk penadah hasil curian. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Komplotan pencuri terekam CCTV sedang membobol toko serba di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku yang berjumlah lebih dari 3 orang berhasil menggasak uang tunai dan juga barang dagangan yang bernilai setengah miliar rupiah. Beginilah rekaman CCTV aksi pembobolan tos serba di Desa Mireng Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 3 orang. Sebagian berperan sebagai eksekutor dan sebagian lainnya menunggu di luar. Aksi pencurian diketahui saat pemilik hendak membuka toko. Kasir, etalase, dan barang dagangan dalam kondisi berantakan. Komplotan ini menggasak uang tunai 200 juta rupiah, rokok dagangan dan kosmetik. Total kerugian mencapai setengah miliar rupiah. Baru awak mau buka toko, buka lampu itu, awalnya nggak ke belakang, buka pintu belum taunya sampai kasir, dompet udah berantakan. Jadi ngambilnya uang yang di loker itu satu-satu, dompet dan satu-satu seperti itu. Diduga pencuri masuk ke tos serba dengan cara memotong kawat berduri. Untuk para pelaku masuk lewat belakang, jadi manjat tembok belakang tos serba, kemudian dia menggunting kawat berduri yang di belakang, dan dia masuk lewat rolling door yang di belakang, masuk ke dalam toko. Hingga kini pencurian di tos serba masih dalam penyelidikan polisi. Petugas telah melakukan olah TKP dan mempelajari rekaman CCTV. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, kedapatan membawa senapan laras panjang 2 pemuda di Jember, Jawa Timur dihentikan polisi. Selain dapat mencelakai diri sendiri, penggunaan senapan angin juga berpotensi mencelakai orang lain. Madep dulu. Sebentar. Dulu. 2 pemuda ini kebingungan saat diminta menepi oleh aparat Polsek Panti yang tengah berpatroli. Tentu bukan tanpa alasan, keduanya dihentikan usai kedapatan membawa senapan angin laras panjang di Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur, Sabtu siang. Terlebih senjata tersebut dimodifikasi dengan berbagai aksesoris hingga nampak layaknya senjata api. Tak hanya memeriksa bagian laras, polisi juga memeriksa peluru yang disimpan 2 warga Ampo, Kecamatan Sukorambi, Jember itu. Mereka mengaku membawa senapan angin kaliber 4,5 mm untuk berburu hewan-hewan seperti tupai, burung maupun ayam hutan. Polisi pun akhirnya memberikan edukasi akan bahaya penggunaan senapan angin. Senjatanya ini yaitu senjata angin ya, dan juga menggunakan peluru 4,5 mm. Selanjutnya kami mengedukasi kepada kedua mas-masnya ini untuk menjaga dan tidak disalahgunakan dan berhati-hati dalam penggunaannya. Penggunaan senapan angin sejauh ini kerap menimbulkan insiden. Pasalnya, jika penggunaan senjata dilakukan dengan sembrono, dapat berpotensi melukai diri sendiri dan orang lain hingga jatuhnya korban jiwa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Di informasi berikutnya, aksi pencurian kotak amal di sebuah musola di Bogor, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Sementara itu di Gorontalo, pelaku pencurian kotak amal di sebuah toko menangis saat ditangkap oleh petugas. Pria pencuri kotak amal di Gorontalo ini hanya bisa menangis saat petugas menangkapnya di rumah neneknya. Bahkan pelaku semakin menangis dan meminta ampun saat akan dihajar oleh keluarganya yang mengetahui perbuatannya.
Pelaku ditangkap setelah aksinya mencuri uang di kotak amal sebuah toko terekam kamera pengawas. Selain uang, pelaku juga menggasak sejumlah rokok yang ada di toko tersebut. Kini pelaku beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Gorontalo Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara di Bogor, Jawa Barat, aksi pencurian kotak amal di sebuah musola terekam CCTV. Pelaku bahkan membopong kotak amal dan membobolnya di area kamar mandi. Pelaku kemudian kabur usai menggondol uang infak yang diperkirakan mencapai Rp500.000. Berbekal rekaman CCTV, pihak DKM kini telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Kalau yang terakhir ini katanya dibawa dengan ini ya, dengan kotak amalnya. Dibawa dengan kotak amalnya. Pelaku berjumlah berapa orang, Pak? Ya karena tidak ada yang tahu, hanya yang tahu adalah CCTV dan yang terekam oleh CCTV hanya 1 orang. Pencurian kotak amal yang terjadi di musola ini merupakan yang kedua kalinya. Pengurus DKM dan warga kini berharap agar aparat kepolisian yang telah mengidentifikasi wajah pelaku bisa segera menangkapnya. Tim Liputan melaporkan. Belasan pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang sedang asyik berpesta minuman keras ditangkap polisi. Patroli ini dilakukan untuk menghindari tawuran antar kampung yang sering kali dipicu akibat minuman beralkohol. Tim penikam dari Polres Tabes Makassar mengamankan sekumpulan pemuda yang sedang asyik berpesta minuman keras di Jalan Tamamaung, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Selain memusnahkan minuman keras, petugas juga menggeledah para pemuda yang ikut berpesta miras tersebut. Hasilnya, petugas menemukan senjata tajam jenis badik. Belasan pemuda itu kemudian langsung digelandang ke Mapolres Tabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Tindakan yang kami lakukan adalah membawa sebanyak 13 orang yang mana sementara pesta miras. Salah satu dari 13 orang adalah seorang yang menguasai atau membawa sebuah badik. Petugas kini akan terus menggencarkan patroli ke zona rawan, khususnya ke wilayah rawan tawuran antar kampung yang sering kali dipicu akibat minuman beralkohol. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pria yang berboncengan sepeda motor di kawasan Gambir, Jakarta Pusat diperiksa tim presisi yang sedang berpatroli. Mereka dicurigai terlibat tindak kriminal lantaran membawa seorang remaja putri yang masih di bawah umur dan tercium aroma alkohol dari mulut mereka. Rawan geng motor. Tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah berpatroli langsung menghentikan laju sepeda motor yang dinaiki oleh 3 orang saat melintas di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ini pada mau kemana ini bonceng? Jemput aku main jauh-jauh. Di mana mainnya? Jakbar. Di Jakbar. Ya, aku apa sih kesesat terus aku sama Bang Am. Ya memang tugas dari pihak kepolisian terutama di Polres Jakarta Pusat ini memang tugas untuk mengamankan beberapa pengendara yang masih mengendarai motor malam hari, ditambah lagi dengan usianya yang masih muda seperti belakang saya ini. Polisi mencurigai mereka terlibat pelanggaran hukum lantaran berkendara motor bertiga di tengah malam tanpa mengenakan helm. Pak Polisi, biasa dari temuan tadi dari bonceng 3, kemudian mengendarai motor, kemudian ada salah satu pengendaranya yang terpengaruh alkohol. Biasa tindakan seperti apa? Seperti biasa, kami menjalankan tugas ketika terdapat pengendara yang berbonceng lebih dari muatan yang biasanya motor itu hanya diisi 2 orang saja, tidak lebih, maka kami berhentikan dan kami periksa segala macam surat-suratnya dan juga periksa apa barang-barang yang dia bawa. Kecurigaan menguat lantaran tercium aroma alkohol dari mulut kedua pria tersebut. Terlebih, mereka tidak membawa surat-surat kendaraan. Si pengendara ini saya cium bau mulutnya, itu berbau alkohol. Pria pengendara motor itu sempat menelepon pamannya untuk menunjukkan STNK bahwa motor itu bukan hasil kejahatan. Surat-surat, Tom. Surat-surat motor. Ini di tengah Moreman. Di dekat Monas, Gambir.
Keluarga mereka lalu mengirimkan foto STNK agar ditunjukkan kepada tim presisi. Melihat STNK yang identik dengan nomor polisi motor tersebut, mereka kemudian diperbolehkan kembali ke rumahnya di kawasan Matraman, Jakarta Pusat. Dengan catatan, bila melakukan pelanggaran, mereka akan langsung ditindak. Dari Suara Pandiasa, Herman Prasetya melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan rumah di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Bahkan seorang pemilik rumah pingsan tidak sadarkan diri. Asap hitam pekat membubung dari sejumlah bangunan semi permanen yang terbakar di depan SD Negeri 03 Pagi Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Kobaran api dengan cepat membesar karena tiupan angin yang kencang serta banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Bahkan ada warga yang pingsan tak sadarkan diri, tak kuat menahan sedih dunianya ludes dibakar si jago merah. Beberapa warga pun sampai menangis karena tak menyangka semua harta bendanya habis dilumat api. Pasar, saya habis pulang dari pasar. Terus? Ini bilang ada saya bilang, ada kebakaran dari mana? Dari depan warung. Ya udah langsung semuanya karena saya lagi belakang warung. Ini habis semua, udah bisa diambil. Petugas pemadam kebakaran yang menerjunkan 21 unit mobil damkar terus berjibaku menjinakkan api. Di tengah proses pemadaman, seorang warga yang membantu petugas damkar terjatuh hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sekira 3 jam api baru bisa dikuasai. Dari data petugas damkar, kebakaran melahap puluhan rumah dan lapak dagangan di 2 RT. Dugaan sementara kebakaran akibat arus pendek listrik. Baru dugaan sementara ini dari pendek listrik ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. 3 kandidat bakal calon presiden terus menjalin komunikasi politik untuk menggalang dukungan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. 2 unit motor yang tengah melaju kencang di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi terlibat tabrakan. Salah seorang pengendara tewas seketika dan seorang lagi menderita luka berat. 2 pengendara motor ini terkapar di Jalan Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Keduanya terlibat tabrakan saat melaju kencang, mengakibatkan salah seorang di antaranya tewas seketika. Sementara satu lagi menderita luka berat. Warga yang mengetahui peristiwa itu menuturkan 2 kendaraan roda 2 itu melaju dari arah berlawanan. Salah satu di antaranya hendak menyalip sebuah mobil bak terbuka, namun dari arah depan melaju kencang sebuah kendaraan roda 2, tabrakan pun tak terhindarkan. Kayak adu banteng bang, kayak yang satu lagi mental, tapi gak kelihatan soalnya ada mobil. Halang mobil? Iya, kalau yang pas jatuhnya katanya kelihatan, hampir 3 meter ya. Itu posisinya pengendara itu dari arah berlawanan atau? Berlawanan kayaknya, soalnya adu banteng ya bang. Baik korban luka maupun korban tewas telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Peristiwa itu kemudian ditangani unit Laka Lantas Polsek Tambun. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Sungai Cigadung di Pantura Pamanukan, Subang, Jawa Barat dipenuhi dengan tumpukan sampah. Selain timbulkan bau menyengat, tumpukan sampah berpotensi menyebarkan penyakit karena air sungai masih digunakan untuk keperluan MCK. Hamparan tumpukan sampah ini memenuhi aliran Sungai Cigadung di Pantura Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Sampah bahkan penuh saluran irigasi yang terhubung ke permukiman. Tumpukan sampah ini sudah terjadi lebih dari sebulan dan mulai dikeluhkan warga. Bau yang menyengat dan mulai banyak yang lalat membuat warga resah. Ironisnya, sebagian warga masih tetap menggunakan air dari sungai yang kotor tercampur sampah untuk keperluan MCK karena minimnya air bersih.
Ya sedih juga ya, khawatir juga anak-anak kan ya, banyak sampah, bau. Saya sering pakai masker sampai bau ya, sampai siang-siang. Terus juga nggak ada solusi dari tahun ke tahun. Belum pernah ada solusi? Ya pernah, maksudnya pernah ada kawat gitu ya buat ngehalang sampah, tapi ya nggak lama, udah nggak efektif. Ya, nggak efektif. Tumpukan sampah di Sungai Cigadung merupakan sampah domestik yang terbawa arus dari hulu. Meski begitu, minimnya kesadaran warga yang masih membuang sampah ke sungai juga semakin memperparah kondisi sungai. Penanganan tumpukan sampah ini diminta segera dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, lantaran jika terus dibiarkan, bakal berpotensi timbulkan banjir dan mengancam kesehatan warga. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Di informasi lainnya, seekor anak gajah terjerat seutas tambang di kawasan Desa Panggung, Kecamatan Krung Sabee, Aceh Jaya, Aceh. Rupanya tambang tersebut sering dipasang warga untuk menjerat rusa. Anak gajah Sumatera ini hanya bisa terdiam, tak banyak bergerak apalagi berjalan, usai kaki kanan bagian depannya terjerat seutas tambang di kawasan hutan Desa Panggung, Kecamatan Krung Sabee, Aceh Jaya, Aceh. Diduga ia terjerat sejak beberapa hari lalu, namun baru diketahui oleh petugas usai mendapat laporan warga. Tim dokter BKSDA Aceh yang tiba di lokasi langsung melakukan pengobatan terhadap anak gajah. Beruntung sang anak gajah tak mengalami luka yang parah, sebab tambang yang sempat menjeratnya sering dipasang warga untuk menjerat rusa. Nah, jadi memang jeratnya itu sudah terlepas, maksudnya sudah tidak terikat, tapi masih lengket di kakinya. Nah, jadi kemudian teman-teman melakukan pemeriksaan dan membuka dan bersihkan luka dan melakukan pengobatan. Dari informasi dari masyarakat itu jerat yang biasa digunakan untuk menjerat rusa. Usai mendapatkan penanganan medis, anak gajah pun dilepas liarkan kembali. Namun petugas tetap akan memantau kondisi lukanya. Petugas berharap warga tak lagi memasang perangkap di lokasi yang kerap dilintasi oleh satwa dilindungi agar kelangsungan hidupnya terjaga. Mutarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Jaya, Aceh. Seekor dugong dengan bobot 250 kg dan panjang 3 meter ditemukan mati terdampar di pantai Waitatiri, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Diduga dugong mati karena faktor usia. Dengan berjibaku, sejumlah warga ini berupaya menarik bangkai seekor dugong ke bibir pantai Waitatir, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Pasalnya, hewan mamalia laut itu memiliki bobot 250 kg dengan panjang 3 meter. Saat diperiksa, terdapat sejumlah luka gores di tubuh dugong tersebut. Agar tidak menyebarkan wabah penyakit, dugong lalu dievakuasi dari pantai untuk dikubur. Proses evakuasi tidak mudah karena harus menggunakan kendaraan forklift sebelum dugong diangkat ke truk. Diperkirakan dugong itu mati karena faktor usia. Pertanyaan memang dari awal dari pantai sana kan ke Batu Karang toh, karena tadi air sementara naik, ini kan air terlalu naik, terlalu tinggi. Lalu dong tarik akan ke sini ke pesisir pantai sini, itu pun juga akan mati. Penemuan dugong di pesisir Kecamatan Salahutu tersebut bukan kali pertama. Bulan Juli tahun 2020, warga juga menemukan dugong mati terdampar di pantai Desa Tengah-Tengah. Juli Samaneri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengapresiasi atas undangan yang telah diberikan terhadap Indonesia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7. Pada hari kedua di Hiroshima, Jepang, Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh sejumlah menteri bertemu dengan PM Jepang Fumio Kishida pada Sabtu waktu setempat. Dalam pertemuan bilateral ini, Jokowi membahas sejumlah hal terkait peningkatan kemitraan kedua negara. Salah satunya mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA. Indonesia berharap perundingan terkait IJPA dapat selesai September 2023 mendatang. Great to see you again after Bali last year, which was so successful. So congratulations on a great summit. And we continue to be very engaged in the Indo-Pacific region. Rishi Sunak dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Dalam pertemuan dengan PM Inggris, Jokowi mengapresiasi realisasi proyek energi surya dan energi hidro di sejumlah daerah serta hibah Inggris sekitar
11 juta dolar Amerika untuk transportasi berkelanjutan di beberapa kota di Indonesia. Sedangkan pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada, Jokowi meminta dukungan terkait perjanjian kerjasama ekonomi kedua negara, termasuk realisasi investasi di pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pemirsa, bakal calon presiden dari Partai PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan para kader partainya di Palembang, Sumatera Selatan. Ia meminta kekompakan kader untuk menang pada pemilu 2024. Ganjar Pranowo tiba di Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu siang dan langsung menuju Gor Jakabaring Palembang untuk bertemu kader PDI Perjuangan Sumatera Selatan. Di rapat ribuan kadernya, Ganjar menyuarakan kemenangan di pemilu 2024, mulai dari Pileg, Pilkada hingga Pilpres, dan membuat PDIP memenangkan pemilu 3 kali beruntun. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebutkan setiap nama pendamping Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden bakal diamati, termasuk munculnya nama Imam Besar Istiqlal Nazaruddin Umar. Ya, beliau kan kita lihat sebagai tokoh yang menyejukkan, sebagai tokoh yang juga punya rekam jejak ya kepemimpinan yang tidak diragukan di dalam membangun Indonesia ke depan, karena belajar dari kesatu paduan Bapak Presiden Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka apa yang terjadi ini kan juga menggambarkan suatu perpaduan kepemimpinan yang baik. Tetapi nama-nama kan juga muncul. Bapak Presiden Jokowi telah menyebut 7 nama, Ibu Mega ada tambahan 3 nama, sehingga seluruh nama-nama tersebut akan diolah secara khusus dengan memperhatikan banyak aspek, dipilih agar menjadi satu kesatuan pemimpin yang bijaksana dan baik dan bijaksana. Saat ini ada 7 nama yang disodorkan Presiden Joko Widodo dan 3 berasal dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sehingga total ada 10 tokoh yang masuk ke dalam radar calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menutup rangkaian acara syukuran Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera dengan pidato kebangsaan. Dalam pidatonya, Anies menyoroti berbagai masalah negara. Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Sabtu siang turut dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Sebelum Anies menyampaikan orasi kebangsaan, JK lebih dulu berpidato di hadapan 17.000 kader dan simpatisan PKS. Anies berharap kontestasi Pilpres 2024 mendatang jadi ajang untuk adu gagasan dan ide untuk memajukan Indonesia. Kontestasi ke depan kita jadikan ajang adu tawaran gagasan yang terbaik untuk bangsa. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Dalam acara ini PKS bersama Partai Koalisi Nasdem dan Demokrat tidak mengumumkan nama bakal cawapres Anies Baswedan. Rencananya bakal cawapres yang akan disandingkan dengan Anies baru akan disiarkan ke publik pasca peresmian sekretariat bersama pada bulan Juni atau Juli mendatang. Ramaditya Domas dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta. Sementara di sela kunjungan kerja di Pacitan, Jawa Timur, Prabowo Subianto menemui mantan Presiden SBY secara tertutup di Museum Galeri SBY Ani. Pertemuan antara kedua umum Partai Gerindra dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini diprediksi membahas kondisi politik terkini. Usai kunjungan ke Pondok Tremas, Menteri Pertahanan yang juga bakal calon Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan yang dilakukan di Museum Kepresidenan dan Galeri SBY Ani di Kelurahan Peloso, Pacitan, serta
secara tertutup maksud kami. Pertemuan berlangsung selama 1 jam, namun Prabowo enggan menjelaskan isi dari pertemuannya dengan SBY. Yang dibahas mau tahu aja. Siap mana? Ya kita ya namanya beliau senior saya, beliau sama-sama kita dulu sama-sama di Akabri dan ya kita banyak nostalgia tapi juga intinya kan menyambung silaturahim, menyambung ya persahabatan dan sebagainya. Capres kan sudah banyak dibahas oleh media. Ya, apa ini? Koalisi. Jadi koalisi. Warga di Bandung, Jawa Barat antusias untuk melihat langsung proses uji coba rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung yang melintas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana. Pemirsa, sebuah kapal wisata di perairan Batu Tiga, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur tenggelam. Kapal berpenumpang 12 orang itu tenggelam karena diterjang angin kencang dan gelombang laut yang tinggi. Ada kapal tenggelam di sana, kapal Lalokowe yang dibantu oleh Skoci. Inilah video amatir yang memperlihatkan sebuah kapal wisata terombang-ambing hingga akhirnya tenggelam di perairan Batu Tiga Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu sore. Kapal tersebut mengangkut 8 wisatawan dan 4 awak kapal. Tim Basarnas yang mendapat laporan adanya kapal tenggelam langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Seluruh penumpang yang berada di dalam kapal akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara itu, beberapa penumpang yang mengalami luka langsung dibawa menuju ke rumah sakit terdekat. Kondisi satu warga negara asing itu tangan sama kakinya mengalami cedera dan kami juga langsung koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk membantu mendukung dalam ambulans untuk bisa dievakuasi ke rumah sakit Siloam. Terus yang orang pribumi, satu orang dalam kondisi tangan patah, kaki patah, dan itu juga langsung dievakuasi. Peristiwa kapal tenggelam ini terjadi saat kapal berangkat dari Pulau Komodo menuju pelabuhan Labuan Bajo. Namun saat baru menempuh perjalanan sekitar 15 menit, kapal tenggelam karena diterjang angin dan gelombang laut tinggi. Adrian Pantur melaporkan dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, perahu nelayan yang ditumpangi 4 orang di pesisir selatan Jember, Jawa Timur terbalik dihantam gelombang. Akibatnya 2 orang nelayan hilang dan masih dalam pencarian. Puluhan warga yang tinggal di sekitar Pantai Cemara, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur, Sabtu siang menarik sebuah perahu ke daratan setelah terbalik dihantam ombak. Setelah berupaya keras, perahu sepanjang 15 meter itu akhirnya berhasil ditambatkan di pantai. Namun 2 nelayan yang sebelumnya menumpangi perahu itu hilang terseret ombak. Pencarian terhadap korban hilang masih dilakukan sejumlah nelayan dan tim BPBD Jember. Tempat terjadinya laka laut dengan perahu jenis speedboat dengan nama Jabal Nur yang diawaki oleh 4 orang yang 2 orang dinyatakan hilang pada saat ini atas nama Ayub dan Sotik, alamatnya Dusun Ketem, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Kecelakaan laut itu bermula saat perahu hendak ke tengah laut untuk mencari ikan. Namun baru bertolak belasan meter dari pantai, perahu digulung ombak besar. 2 orang nelayan selamat, namun 2 lainnya hilang terseret ombak. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Banjir bandang yang melanda Sungai Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menghanyutkan sebuah truk pengangkut pasir. Sopir dan kernet truk sempat menyelamatkan diri. Sebuah truk pengangkut pasir tiba-tiba hanyut terseret banjir bandang di Sungai Cibeet di Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jumat petang. Peristiwa ini tak urung menarik perhatian warga.
Menurut saksi mata, air bah tiba-tiba menerjang saat sejumlah warga beraktivitas di aliran sungai, termasuk para penambang pasir. Datangnya air bah menyapu seluruh area sungai saat banyak penambang dan pengeruk pasir sedang bekerja. Akibatnya, truk yang tengah diparkir menunggu muatan tersebut ikut tersapu arus banjir bandang. Mobilnya itu mati mobilnya. Jadi, ya, tengah air. Jadi kedorong air. Tiba-tiba datang air gede berarti ya? Ya. Itu mobil lagi ngapain, Pak? Lagi kosong. Tadinya mau ngambil pasir sebelah sana. Terus ada korban jiwa apa enggak, Pak? Enggak ada. Beruntung warga bisa berlarian menyelamatkan diri, termasuk sopir dan kernet truk. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah rumah dan kendaraan rusak setelah puluhan remaja menyerang permukiman di Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Penyerangan itu juga melukai 2 orang warga akibat terkena sabetan senjata tajam. Sejumlah polisi dari Polresta Jakarta Timur tiba di lokasi penyerangan beberapa saat setelah peristiwa itu terjadi. Kerusakan akibat ulah segerombolan remaja terlihat di RW 8 Kelurahan Cipinang Besar Utara. Tidak saja rumah, beberapa unit kendaraan juga rusak. Kaca-kaca mobil hancur berantakan. Tidak saja merusak harta benda, para pelaku juga melukai 2 orang warga menggunakan senjata tajam dan telah dilarikan ke rumah sakit. Tiarap, kalau nggak tiarap ya hancur saya juga. Saya lari aja. Ini disambitin batu apa dipukul pakai kayu, Pak? Batu, kayu, celurit. Pokoknya nggak pakai batu juga, pakai celurit, pakai ini, pentok-pentok. Nah, mereka nyerang ini tahu permasalahannya nggak sih, Pak? Wah, saya nggak tahu deh, nggak tahu masalahnya. Tiba-tiba mereka nyerang aja gitu, Pak? Nyerang dari sana. Ada berapa orang, Pak, kira-kira, Pak? Ya 50-an orang kali ada kalau orang masuk semua. Banyak, ini batunya nih, banyak banget, masih anak-anak. Selain batu apa? Ada lagi, Pak? Ya, ini batu gini aja tuh banyak, suka ngeliat aja. Tajam, ada yang bawa tajam juga? Ada, bawa tajam ada, cuma saya kan di dalam jadi nggak begitu lihat banyak itu, aku juga takut. Ini udah yang berapa kali, Pak? Kalau yang ini mah dulu pernah, ini yang paling, ini kan tadi nggak ada orang, sepi. Tahu-tahu serangan banyak banget dari sana, sini juga nggak ada orang. Setelah melakukan penyelidikan, Polresta Jakarta Timur kemudian menangkap salah seorang pelaku. Remaja yang ditangkap itu diduga menyiarkan aksi penyerangan itu di media sosial sehingga memprovokasi remaja lainnya. Ulah para remaja itu dilatar belakangi saling ejek di media sosial. Motifnya biasa, ini kan anak-anak remaja ini kayaknya pelaku-pelakunya nih. Mereka melalui media sosial main ledek-ledekan seperti itu. Dan ini sudah beberapa hari yang lalu juga sama seperti itu. Bisa kita tengahin, kita bubarkan pada saat mereka mau tawuran, tapi ini terjadi penyerangan. Ada yang diamankan nggak, Pak? Ya? Yang diamankan ada, Pak? Ada yang diamankan satu adminnya, admin dari pihak RW 7. Hingga Sabtu sore, sejumlah polisi masih berada di lokasi untuk mencegah aksi serupa terjadi lagi. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Untuk mempermudah keberangkatan calon jemaah haji, pihak Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terus mengebut pengerjaan 15 counter. Pelayanan khusus itu merupakan hasil kerjasama Kementerian Agama dan pemerintah Arab Saudi untuk mempermudah pemeriksaan dokumen keimigrasian calon jemaah haji. Petugas terus mengebut pengerjaan 15 counter keimigrasian di Terminal 2 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas juga memperbaiki dan mempercantik dinding dengan lukisan Ka'bah yang akan dilewati para calon jemaah haji. Kursi ruang tunggu juga diatur rapi yang nantinya akan digunakan calon jemaah haji beristirahat sebelum naik pesawat. Dalam pelayanan kepengurusan haji tahun ini, kepengurusan dokumen keimigrasian negara Arab Saudi akan dilakukan di negara keberangkatan sehingga calon jemaah tidak lagi antre setibanya di Bandara King Abdul Aziz. Kami secara fasilitas sudah menyiapkan baik itu salah satu adalah Makarau yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi untuk imigrasi Saudi nanti akan ada di Bandara Soekarno-Hatta untuk mempermudah jamaah haji saat tiba di Saudi tidak melakukan pemeriksaan imigrasi, tapi sudah dilakukan.
Nah, pemirsa, seorang pria asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan yang telah berusia 105 tahun akan berangkat haji pada tahun ini. Iya, ini pria tersebut tercatat sebagai salah satu calon jemaah haji tertua asal Provinsi Sumatera Selatan. Usia yang sudah mencapai 105 tahun tidak menghalangi Kartoyitno untuk menjalani ibadah haji. Pria kelahiran 6 Maret 1918 ini tercatat sebagai salah satu calon jemaah haji tertua asal Provinsi Sumatera Selatan. Warga desa Berasan Mulia, Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini mendaftar haji pada tahun 2014 lalu. Sesuai regulasi daftar tunggu haji, seharusnya kakek Karto berangkat pada tahun 2039 mendatang. Namun tak disangka, kini kakek Karto bisa lebih cepat mewujudkan impiannya. Biaya haji diperoleh kakek Karto dengan mengumpulkan uang hasil bertani selama puluhan tahun. Usia Mbah ini sekarang sudah 105. 105 tahun ya? Iya, 105 tahun. Dari kesehatannya sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini ya sehat. Kemarin itu ya bulan Ramadan biasanya kan ya mutus-mutus puasanya. Ini kemarin ini full ini Mbah ini. Ramah lansia, pemerintah itu sudah menyiapkan petugas khusus untuk lansia. Artinya dengan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan lansia memang diprioritaskan. Karto merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan akan menunaikan rukun Islam yang kelima pada tahun ini. Sementara pada tahun 2023 ada 7.012 calon jemaah haji asal Sumatera Selatan yang akan menjalankan ibadah ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, warga di Bandung, Jawa Barat antusias untuk melihat langsung proses uji coba rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung yang melintas. Ya, selama proses uji coba ini ratusan personel kepolisian dikerahkan serta ditempatkan di beberapa titik. Salah satu lokasi hunting atau spot warga untuk mengabadikan uji coba rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung, yakni di atas jembatan rest area kilometer 150 di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Mereka bahkan rela menunggu berjam-jam untuk melihat serta mengabadikan momen KCJB melintas. Rangkaian kereta dengan kecepatan sekitar 60 hingga 80 km per jam tak disia-siakan untuk diabadikan lewat kamera ponsel maupun kamera lainnya. Tak hanya dari Kabupaten Bandung, warga di Padalarang juga berbondong-bondong untuk melihat dari dekat KCJB melintas. Apalagi saat KCJB masuk ke dalam terowongan di Tunnel 10 di kawasan Cihalibung, Kabupaten Bandung Barat. Harapan saya sih di sini mudah-mudahan membawa dampak manfaat terutama ekonomi yang baik terhadap lingkungan, masyarakat lingkungan, dan mungkin apakah kita mungkin orang kecil nanti bisa ikut menikmati lah gitu. Selama proses uji coba kereta cepat, ratusan personel kepolisian dikerahkan serta ditempatkan di beberapa titik. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi tindak pidana sekaligus untuk sosialisasi pada warga. Karena saat ini lintas rel sudah dialiri listrik bertegangan tinggi. Saat ini, proyek KCJB yang dibangun sejak tahun 2016 sudah hampir rampung dan memasuki tahap finishing. Rencananya KCJB akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 18 Agustus 2023 mendatang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi kesenian tradisional nih pemirsa. Ini siapa bilang kalau anak zaman sekarang ini nggak suka kesenian tradisional? Kalau kamu suka nggak, Deni? Suka dong, tentu saja. Karena banyak banget kesenian tradisional kita yang masih enak didengar dan bisa mengikuti zaman. Iya, dan tentunya ada pesan di dalam kesenian itu gitu ya. Nah, ini siswa sebuah sekolah di Bogor, Jawa Barat mementaskan drama kolosal yang dikemas dalam pagelaran wayang orang. Ya, pertunjukan ini ditonton dan didukung oleh musisi ternama seperti Iwan Fals serta Kakak Sleng. Inilah pentas seni dan drama kolosal yang diikuti oleh sekitar 250 siswa sebuah sekolah di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Cerita Gatot Kaca Gumulung Chandra di Muka ditampilkan secara kolosal.
Kisah bermula dari Gatot Kaca yang bernama kecil Tetuko Putro Bimasena dengan Dewi Arimbi yang sejak kecil tali pusarnya tidak bisa diputus oleh banyak senjata ampuh. Kawah Candra di Muka menjadi saksi bagaimana para dewa membentuk Tetuko menjadi Gatot Kaca. Kesatria gagah perkasa, ototnya bagaikan kawat dan tulangnya kuat bagaikan besi dan dapat terbang tanpa sayap. Menjadi kesatria yang pantang menyerah, bijaksana, serta dewasa dalam menghadapi setiap ujian dan tantangan menjadi pesan yang disampaikan pada pagelaran ini. Musisi Kakak Sleng pun ikut tampil. Jarang sekolah yang melestarikan tradisi Indonesia gitu, yang melestarikan itu sambil melakukan gitu tentang ini kan seni asli dari Jawa, dari Indonesia. Untuk mempentasan ini rasanya perlu waktu luar biasa ya, berhari-hari menghafalkan naskah, terus kerjasama tim, itu kan juga satu itu. Kedua bahwa itu kan budaya kita sendiri, jadi menggali gitu. Acara kolosal ini diikuti sekitar 250 anak mulai dari siswa sekolah dasar sampai tingkat SMA. Melalui pementasan ini, siswa dapat ikut melestarikan budaya Indonesia. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Bagi Anda penggemar film action, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 akan segera dirilis di bioskop pada bulan Juli 2023 mendatang. Nah, ini aktor idola saya Tom Cruise masih menjadi pemeran utama di film ini. Are the sum of our choices. Film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 merupakan karya dari sutradara Christopher McQuarrie. Film ini mengawali syuting pada tahun 2020 namun harus tertunda karena pandemi, hingga akhirnya kembali dilanjutkan pada 2021. Aktor Tom Cruise masih menjadi pemeran utama dalam film ini. Film menceritakan tentang Ethan Hunt yang diperankan Tom Cruise bersama tim IMF memulai misi berbahaya menaklukkan senjata yang bisa mengancam umat manusia. Han berusaha mencari senjata tersebut dengan mempertaruhkan masa depan dan nasib dunia. Ia pun dihadapkan dengan musuh misterius bernama Gabriel. Your life will always matter more to me. Penasaran dengan aksi Ethan Hunt dalam menjalankan misi berbahaya ini? Saksikan Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 yang akan segera tayang di bioskop Juli mendatang. Usai sudah Fokus Pagi hari ini, pemirsa jangan lewatkan setelah Fokus Pagi untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dadi Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.